Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Ani dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang sel volta. Sel volta ini merupakan bagian dari sel elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Kita akan bahas pagi hari ini. Sel volta terdiri atas 2,5 sel yang dihubungkan dengan jembatan garam. Setengah sel terdiri dari elektrode, logam, dan elektrolit. Jembatan garam yang digunakan untuk menyeimbangkan muatan antar sel yang terbuat dari pipa berisi gel elektrolit. Contoh sel volta yaitu sel yang menggunakan logam Zn dan Cu. Mengutip dari laman Science, Alessandro Volta adalah tokoh yang pertama kali menemukan baterai pada tahun 1800. Volta menemukan mekanisme dari pembuatan baterai yaitu dengan cara menumpuk cakram tembaga Cu dan seng yang dipisahkan oleh kain yang kemudian direndam dalam air asin. Baterai yang pertama ditemukan oleh sel volta tentunya berbeda banget dengan baterai yang saat ini kita pergunakan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh dari baterai yang pertama kali dibuat. Nah, cara kerja dari baterai ini adalah dengan menghubungkan kabel ke dua ujung tumpukan dan menghasilkan arus stabil yang berkelanjutan di setiap sel. Setiap sel ini terdiri dari satu set cakram tembaga, seng, dan air garam. Dan ini dapat menghasilkan sekitar 0,76 volt. Kelipatan dari nilai tersebut didapatkan dari jumlah sel yang ditumpuk secara bersama. Tentunya ini agak ribet untuk menghasilkan arus listrik segitu dengan baterai yang sangat besar. Nah, untuk melihat cara kerja dari sel volta, kita bisa lihat rangkaian dari sel volta berikut ini. Jika logam seng atau Zn dicelupkan ke dalam larutan elektrolit ZnSO4, kemudian dihubungkan dengan logam tembaga Cu yang juga dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 melalui sebuah kawat penghantar, dan di antara kedua larutan tersebut dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi larutan elektrolit, maka akan terjadi beda potensial. Inilah definisi dari sel volta atau disebut juga sel galvanik. Sel volta atau sel galvanik ini sesuai dengan nama penemu dari rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik ini. Nah, tadi dapat kita lihat pada gambar rangkaian sel volta atau sel galvanik tersebut, gelas kimia sebelah kiri telah diisi dengan larutan ZnSO4. Dicelupkan logam Cu sebagai elektroda. Nah, elektroda Cu ini dihubungkan dengan kutub positif pada voltmeter dan elektroda Zn dihubungkan dengan kutub negatif pada voltmeter tersebut. Nah, kita lihat reaksi yang terjadi pada katoda, yaitu reaksinya reduksi karena elektron dari Zn mengalir melewati kabel menuju elektroda Cu. Reaksinya Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, kemudian Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, ini kita bisa lihat ada reaksi, yaitu pada anode terjadi reaksi oksidasi karena elektron dari Zn masuk ke dalam larutan. Nah, dari reaksi-reaksi di atas dapat kita simpulkan bahwa Zn ini berfungsi sebagai anode kutub negatif.
karena mengalami oksidasi, dan Cu berfungsi sebagai katode atau kutub positif. Nah, ini mengalami reaksi reduksi. Kita akan melihat sekarang cara penulisan notasi dari sel volta. Nah, susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi sel volta yang disebut dengan diagram sel, ya. Untuk contoh sel volta di atas yang tadi sebagai contoh, notasi selnya bisa dituliskan sebagai berikut. Zn menjadi Zn2+, kemudian di sini ada tanda 2 garis vertikal, Cu2+ menjadi Cu, ya. Nah, tanda garis vertikal 2 buah ini melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel tersebut. Kita bisa lihat di dalam slide berikut ini ada aplikasi sel volta, ya. Kita lihat ini ada aki. Aki adalah jenis baterai yang banyak digunakan untuk kendaraan bermotor. Nah, sel aki ini terdiri dari atas anode Pb, timbal atau timah hitam, dan katodenya di sini timbal 4 oksida atau PbO2. Nah, ini contoh baterai, ya. Baterai kering ini terdiri atas silinder seng yang berisi pasta dari campuran batu kawi MnO2, kemudian ada sal minyak NH4Cl, karbon, dan sedikit air. Contoh berikutnya adalah baterai alkalin. Baterai kering alkalin ini pada dasarnya sama dengan baterai kering yang di atas, tetapi bersifat basa karena menggunakan KOH dan NH4Cl dalam pastanya. Nanti kalian bisa mencari contoh-contoh penggunaan dari sel volta yang lainnya. Dan dari contoh ini mana yang termasuk sel primer dan sel sekunder, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sel elektrolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.